7 akan menjelaskan mengenai struktur, fungsi, dan metabolisme protein dalam tubuh manusia. Perkenalkan, nama saya Natania Rambu Babaniri dengan NIM 2318050. Perkenalkan, nama saya Carolina Kongawanda, NIM 2318034. Perkenalkan, nama saya Trifonia Menggadi, NIM 2318024. Perkenalkan, nama saya Yurti Watangi dengan NIM 2318051. Perkenalkan, nama saya Nevesi Rambu JP Bojawa, NIM 2318045. Perkenalkan, nama saya Ramana Limanto, NIM 2318041. Perkenalkan, nama saya Anita Teulkutak, NIM 2318054. Kami mahasiswa Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Jadi teman-teman, sebelum kita belajar mengenai struktur, fungsi, dan metabolisme protein, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu protein. Teman-teman, kata protein berasal dari bahasa Yunani proteus yang berarti yang paling utama. Protein ditemukan pertama kali oleh James Jacob Berzelius pada tahun 1838. Namun yang memperkenalkan istilah protein adalah Mulder pada tahun 1830. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Semua jenis protein mengandung unsur nitrogen, karbon, hidrogen, oksigen, dan belerang. Teman-teman, struktur protein dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama struktur primer protein, yang kedua struktur sekunder protein, yang ketiga struktur tersier protein, yang keempat struktur kuarterner protein. Teman-teman, struktur primer protein merupakan struktur sederhana dengan urutan-urutan asam amino yang tersusun linear seperti tatanan huruf dalam sebuah kata dan tidak terjadi pencabangan rantai. Jadi, struktur primer protein merupakan urutan asam amino penyusun protein yang dihubungkan melalui ikatan peptida. Struktur sekunder protein adalah struktur 3 dimensi lokal dari berbagai rangkaian asam amino pada protein yang distabilkan oleh ikatan hidrogen berbagai bentuk. Struktur sekunder misalnya sebagai berikut. Pertama, alpha helix berupa pilihan rantai asam-asam amino berbentuk seperti spiral. Kedua, beta sheet berupa lembaran-lembaran lebar yang tersusun dari sejumlah rantai asam amino yang saling terikat melalui ikatan hidrogen. Struktur tersier protein. Interaksi antara segmen protein sekunder tersebut pada rantai polipeptida menghasilkan struktur tersier protein. Dengan kata lain, struktur tersier protein berkaitan dengan pelipatan selanjutnya dari struktur sekunder. Interaksi non-kovalen antara rantai samping residu asam amino dan ikatan kovalen disulfida berperan menentukan struktur protein tersier. Struktur kuartener merupakan gambaran dari setiap subunit atau parameter protein dalam ruang struktur. Ini memiliki 2 atau lebih dari subunit protein dengan struktur tersier yang membentuk protein kompleks yang fungsional. Ikatan yang berperan dalam struktur ini adalah ikatan non-kovalen, yakni interaksi elektrostatis, hidrogen, dan hidrofobik. Protein dengan struktur kuartener sering juga disebut dengan protein multi. Fungsi protein terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, fungsi protein sebagai biokatalis atau sama dengan enzim, yang merupakan bagian utama molekul enzim yang disebut dengan apoenzim, dan memiliki kemampuan katalitik protein yang disebabkan oleh kapasitasnya untuk mengikat molekul substrat dengan orientasi yang tepat serta memantapkan status transisi dalam pembentukan dan pemutusan ikatan kimia. Yang kedua, fungsi protein sebagai pembangun atau struktural, berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Di sini kami mengambil contoh
yaitu kolagen dan elastin. Yang ketiga, fungsi protein sebagai pengangkut. Kami mengambil contoh hemoglobin, di mana hemoglobin ini merupakan protein yang berperan mengangkut oksigen dalam eritrosit, yaitu oksigen dan CO2 dalam darah diangkut dalam bentuk oksihemoglobin atau sama dengan darah berwarna merah cerah, dan karboksihemoglobin atau darah berwarna merah gelap. Fungsi protein keempat pelindung dalam sistem organisme, umumnya dalam darah atau antibodi. Contohnya protein yang terdapat dalam saliva dan lendir-lendir tubuh yang terdapat dalam saluran cerna, saluran pernafasan, saluran urin, dan endometrium rahim. Fungsi protein yang kelima itu sebagai cadangan untuk proses metabolisme. Contohnya protein yang disimpan dan dicadangkan untuk beberapa proses metabolisme. Fungsi protein yang keenam sebagai kontraktor berperan dalam proses gerak. Contohnya protein kontraktil ini berperan dalam proses gerak, memberi kemampuan pada sel untuk berkontraksi atau mengubah bentuk. Teman-teman, proses katalis protein menjadi asam amino terjadi pada saluran pencernaan di dalam tubuh. Proses pencernaan ini terjadi di mulut, lambung, dan usus halus hingga asam amino diangkut ke dalam darah. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan protein secara mekanik dan enzimatis oleh enzim saliva menjadi polipeptida protein. Selanjutnya, polipeptida protein di dalam lambung dikatalis oleh enzim kelenjar lambung yaitu pepsin dan renin dan asam lambung HCl menjadi oligopeptida, protease, dan pepton, yang selanjutnya dikatalis oleh cairan pankreas yaitu tripsin, kimotripsin, karboksipeptidase, aminopeptidase, dan dipeptidase, serta bakteri usus halus hingga menjadi asam amino di dalam darah dan limfa. Dalam proses katabolisme protein akan dihasilkan amonia sebagai hasil deaminasi oksidatif. Zat ini merupakan bahan yang bersifat racun dan harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Sebagian besar dikeluarkan melalui dua jalan kecil, yaitu amonia dengan asam glutamat dalam hati. Untuk membentuk glutamin membutuhkan ATP, lalu ditransfer ke ginjal dan kemudian dipisahkan kembali menjadi asam glutamat dan amonia, dan akhirnya diekresikan ke urin sebagai garam amonia atau NH4+. Dan yang kedua, amonia dengan karbon dioksida untuk membentuk karbamil yang kemudian difosforilasi menjadi karbokmoil fosfat, sebuah reaksi yang membutuhkan 2 ATP. Karbomoil fosfat kemudian masuk ke dalam siksus ornithinurea. Tahap awal pembentukan asam amino yaitu melibatkan pelepasan gugus, perubahan kerangka karbon pada molekul asam amino. Ada 2 proses pelepasan gugus asam amino yaitu pertama, transminasi. Transminasi merupakan proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino kepada asam amino yang lain. Proses transminasi terjadi di mitokondria dan cairan sitoplasma. Dalam transminasi ini, gugus amino dari suatu asam amino dipindahkan kepada salah satu dari 3 senyawa karbon, yaitu privat asam katoglutarat, sehingga senyawa keton diubah menjadi asam amino. Yang kedua, deaminasi oksidatif. Asam amino dengan reaksi dan transminasi diubah menjadi asam glutamat. Dalam beberapa sel, misalnya bakteri, asam glutamat mengalami proses deaminasi oksidatif dan menggunakan glutamat dehidrogen sebagai katalis.